Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yuqal inna an-nahwa fil kalam kal malhi fil ta'am wa inna as-sarfa fil awzan kasyurbi fil abdan. Yuqalu an ba'di ahli al-ilm man lam ya'rifil arabiyyah lam yuthaq ilmuhu fid din. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanatina Guru Ngaji Kampung biliqa'in jadidin lidirasati qawa'idil lughatil arabiyyah ma'a akhikum al-faqir ila afwi rabbih Fajr Irawan al-Witnawi khilala syarhi hadzal kitab awil kutaib fa'asa an takuna hadhihi ad-dirasatu dirasatan sahlatan mujazatan mahbubatan ladaikum. Fata'alau bina linabda. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada halaqah kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam menjelaskan kitab Al-Mudzakkiratu fin Nahwi was Sarfi, pelajaran yang kedua, kemudian Al-Asma mengenai isim. Sebelumnya sudah kita jelaskan soal yang ke-10. Kini kita masuk kepada soal yang ke-11, yaitu As-su'alu al-hadi asyara. As-su'alu al-hadi asyara. Ma hiya taqsimatus min bi'tibaratihi as-sittati, ya. Ini ganti ke bilangan yang muannas tapi untuk mudzakkar. Bi'tibaratihi as-sittati ma'a dzikril amthilati. Ma'a dzikril amthilati. Ya, ini kita buat bilangan untuk mudzakkar karena ini asalnya i'tibarun, ya. Dijamakkan maka dia jadi ta. Oke. Maka kita ngikut asalnya. Ma hiya taqsimatus min, apa saja pembagian isim, ya. Apa saja pembagian isim bi'tibaratihi, dengan sudut pandang atau menurut, ya, aspek as-sittati yang 6, berdasarkan 6 aspek atau aspek ditinjau dari aspek yang 6. Ma'adzikril amthilati, beserta menyebutkan contoh-contohnya. Oke. Nah,
di sini al-jawab, apa jawabannya? Taksimatus min bi'tibaratihi sittati hiya. Ya, pembagian isim dari aspek yang 6 adalah yang pertama an-naw'. Apa arti an-naw'? An-naw' artinya jenis. Ya. An-naw' artinya jenis. Nah, menurut jenis isim dibagi menjadi 2, mudzakkarun wa muannatsun. Mudzakkarun wa muannatsun. Mudzakkar maskulin, jantan, menunjukkan jantan atau laki-laki, maskulin, ya. Nahwu contohnya kitabun. Kitabun, ya, buku, atau kita buat contoh lain yang lebih maskulin, ya. Rajulun. Rajulun, laki-laki, seorang laki-laki. Kemudian muannatsun ini maskulin. Tadi ini feminim. Yang tadi maskulin, yang ini feminim. Muannatsun contohnya baqaratun. Ya, baqaratun. Karena makanya kita di Quran terjemah perkata kita terjemahkan sapi betina, ya. Karena memang ada ta marbutahnya menunjukkan muannats. Nah, sebelum kita ke aspek yang lain, di sini ada muannatsun, ada keterangan catatan kaki di hamisnya. Ini yang nomor 3. Nah, al-muannatsu arba'atu aqsamin. Muannas itu dibagi menjadi 4. Ya, sebenarnya 2, ya, tapi kita gabung. Sebenarnya 2, hakikiyun wa majaziyun saja sebenarnya. Tapi supaya lebih luas dan lebih jelas, lebih rinci lagi, kita buat 4. Nah, mu'annas dibagi menjadi 4. Yang pertama lafdhiyun, secara lafaz. Memang secara lafaz dia mu'annas. Apa tandanya? Ta marbutah. Nih, kalau lafzi. Kemudian ada secara ma'nawiyun, secara makna. Makna dia mu'annas, mungkin lafaznya tidak mu'annas. Apa contohnya? Ya, secara makna dia mu'annas, tapi secara lafaz dia tidak mu'annas. Hindun. Hindun. Kita buat di sini Hindun. Hindun. Nah, itu kan lafaznya mudzakkar kan? Nah, tapi secara makna dia muannats. Nanti keterangannya di hakiki dan majazi. Nah, kemudian ada yang hakikiyun dan ada yang majaziyun. Hakiki itu muannas, feminim, betina, perempuan yang beranak dan bertelur. Beranak dan bertelur itu hakiki. Kemudian ada majazi, secara majaz. Secara majaz ada dia tidak beranak dan tidak bertelur. Seperti misalnya sayyaratun. Sayyaratun secara kata memang lafzi dia muannas, ya. Tapi secara hakiki tidak. Dia secara majaz.
Kan sayyarah ini artinya mobil. Mobil kan tidak beranak dan tidak bertelur. Nah, oke ya. Wa alamatuhu salasun. Tanda-tanda mu'annas ini ada 3. Yang pertama, at-ta'u al-marbutatu, ada ta marbutahnya. Kemudian ada alifut ta'nits al-maqsurah. Ini contohnya. Ini yang ta marbutah ya, Fatimah. Kemudian alifut ta'nits al-maqsurah, contohnya Salma. Dan wal alifu al-mamdudah, ada juga yang alif yang mad, alif yang mamdudah. Contohnya hasana, hasana'u, ya, hasana'u. Ini yang alif al-mamdudahnya. Oke ya, itu tadi mu'annas. Lanjut kita ke pembagian yang lain. Ada bi'atibaril adad. Al-adad ini artinya bilangan, jumlah ya, jumlah. Dibagi menjadi 3. Isim itu dibagi menjadi 3. Ada mufradun, musannan, kemudian jam'un. Mufradun ya, atau musanna ya. Mufradun itu kata tunggal ya, artinya tunggal. Tunggal. Mana contohnya? Kitabun ya, satu buku, sebuah buku. Yang kedua, ini yang merah ini musanna atau musannan. Nah, kalau yang dua berarti kitabani, tambah alif, tambah nun, baris kasrah. Kitabani. Kemudian yang ketiga jam'un, jamak. Ada tunggal, ada dua, ada jamak. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan cuman tunggal dan jamak kan. Contohnya yang jamak kutubun ya. Kitabun, kitabani, kutubun. Oke ya, sebelum kita lanjut, ini ada keterangan jam'un. Ya, jamak yang nomor 4, anwa'ul jam'i. Ya. Macam-macam jamak itu ada 3. 1, jam'ut taksiri. Ya, jamak yang terpecah, jamak yang tidak beraturan ya. Ya, contohnya sudah kita sebutkan tadi, kutubun di sini. Kemudian ada jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak mudzakkar yang maskulin yang beraturan. Contohnya kita buat di sini di atas, muslimun. Muslimuna, muslimuna. Kemudian ada jam'u yang ketiga, jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannas feminim yang beraturan. Nah, kalau muslimuna berarti sini muslimatun. Nah, disebut beraturan karena bentuk tunggalnya dengan bentuk jamaknya masih tetap. Nah, tinggal tambah huruf aja. Sedangkan jam'ut taksir tadi emang berubah, strukturnya langsung berubah. Oke, itu masalah jamak. Masuk kita ke yang ketiga. Pembagian isim berdasarkan ta'yin. Ta'yin itu penentuan ya. Penentuan yang ada 2. Yang pertama nakirotun, yang kedua ma'rifatun. Nakirah ini yang belum diketahui ya, masih umum.
sedangkan ma'rifatun yang sudah diketahui. Mana contohnya? Nakirotun, contohnya kitabun, rojulun, sebuah buku. Ya, buku apa belum diketahui. Rojulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki siapa, bagaimana, belum diketahui. Nah, lanjut kita ke ma'rifatun. Ma'rifatun yang sudah diketahui. Biasa ada imbuhan yang alif lam ya, ditambah alif lam. Al-kitabu, buku itu, kadang diterjemahkan buku itu, karena sudah diketahui antara yang berbicara dengan lawan bicaranya itu sudah saling-saling mengetahui. Seperti misalnya seorang guru menanyakan, Ainal kitab, mana buku itu? Artinya mungkin ya sesuai dengan pelajaran si guru yang dimaksud. Kemudian ya rojulu, hai pemuda, hai anak muda, gitu ya. Hai laki-laki. Maksudnya di sini rojulu ini sudah tertentu orangnya, karena sudah diketahui siapa yang dimaksud itu, ya rojulu. Karena ini adalah al-munada al-maksud. Yang dipanggil itu sudah tertentu, sudah siapa yang dimaksud itu sudah ketahuan. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini nanti contohnya banyak ya, tapi pelajaran berikutnya. Ini sekedar gambaran saja. Kemudian al-binyatu bi'atibaril binyah. Ini berdasarkan bangunan struktur kata. Ada mu'rabun, kata yang boleh di-i'rab, kata yang bisa dimasuki oleh tanwin. Kemudian ada mabni, kata yang sudah tetap, tidak berubah-berubah, tidak bisa di-i'rab, tidak bisa berubah dan tidak bisa dimasuki tanwin ya. Contoh mu'rab kitabun, kita ambil saja contoh yang sama supaya mudah dipahami. Kitabun, nah ini kan bisa berubah ini. Bisa kitabin, bisa kitaban, karena bisa ditanwin, bisa berubah-berubah. Sedangkan mabni, salah satu mabni kita buat contohnya huwa, dhamir, kata ganti huwa, dia. Huwa tidak akan pernah menjadi hui, tidak akan pernah menjadi huwu. Dia huwa, tetap huwa. Kemudian yang kelima, al-akhiru bi'atibaril akhir atau al-akhiri, kita buat kemarinnya, berdasarkan akhirnya. Nah, berdasarkan akhirnya di sini ada 4. Ada yang sahihun, ada yang maksurun, ada mangkusun, ada mamdudun. Nah, apa itu sahih? Sahih kita lihat ya, 5 di sini keterangannya. Huwa ma laisa akhiruhu harfa illatin. Sahih itu akhirnya nggak ada huruf illah, nggak ada huruf illah alif waw ya. Alif waw ya yang dimaksud di sini sukunnya. Alif waw ya-nya tidak ada. Atau kalau di tajwid huruful mad, tidak ada huruf illahnya, semuanya hurufnya sahih. Ya, illah itu seperti sakit lah ya. Kalau sahih itu sehat. Contohnya nahwu rajulun, ini kan nggak ada alifnya kan terakhir, nggak ada ya-nya, nggak ada wawnya. Nah, ini ada wawnya, dalwun, ada wawnya. Ya, ada wawnya. Ini namanya shibhu as-sahih atau al-musyabbahu bis-sahih, menyerupai sahih lah, walaupun waw terakhir kan dibaca juga dia dalwun. Seperti misalnya dari kata sa'a yas'a jadi sa'yan sa'yun. Nah, ini terbaca ya. Ini namanya tadi apa nih berdua?
al-musyabbahu bis sahih, menyerupai sahih lah. Kemudian berikutnya ada maksurun. Apa arti maksur? Kita lihat yang keenam di sini. Huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun thabitatun. Dia adalah isim mu'rab yang mana akhirnya alif yang tetap gitu ya. Alif tetap. Artinya alif yang tidak terhapus, tetap. Sawaun akutibat bi suratil alif, baik ditulis dengan bentuk alif ya, berdiri gitu, atau bisuratil ya, atau dengan bentuk ya yang bengkok. Mana contohnya? Nahwu al-asa, ini yang berdiri tadi ya. Nahwu al-asa, bacanya al-hasa, al-asa, artinya apa? Tongkat ya. Kemudian mana contohnya lagi? Al-husna, ini yang suratul ya. Wal huda, ini juga suratul ya. Ya. Nah, itu tadi maksurun. Kemudian ada mangkusun. Ya, mangkus. Kita lihat keterangannya nomor 7. Huwasmun mu'rabun akhiruhu ya'un thabitatun maksurun ma qablaha. Jadi dia adalah isim mu'rab yang mana akhirnya ya'un thabitatun, ya yang tetap, ya yang tetap, yang maksur qablaha, didahului dengan baris kasrah. Mana contohnya? Nahwu al-qadi, ini ya-nya nih didahului maksur, baris kasrah. Ar-ra'i, sama ini ya-nya, ini baris kasrahnya. Ya-nya thabitah. Ya, memang kalau sebelumnya tadi kan kalau kita hapus alif lamnya, jadi dia ditanwin. Qadin, ra'in ya. Itu tadi pembahasan di halaqah sebelumnya. Kemudian ada mamdud. Apa arti mamdud? Kita lihat di sini keterangannya nomor 8 di hamish. Huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah. Nah, dia adalah isim mu'rab yang mana akhirnya hamzah. Paling terakhir sekali hamzah. Qablaha alifun zaidatun. Sebelum hamzah itu ada alif. Alif tambahan. Mana contohnya? Contoh itaun. Biasa kalau di Quran yang seperti ini jadi mad wajib muttasil ya, panjang, dibuat panjang seperti ini. Itaun, ini hamzahnya, ini alifnya. Raghaun, ini hamzahnya, ini alifnya. Walaun, ini hamzahnya, ini alifnya. Ghiltaun, ini hamzahnya, ini alifnya. Tamsyaun, ini alifnya, ini hamzahnya, ini alifnya. Wa mi'taun, ini hamzahnya, ini alifnya. Amyaun, ini alifnya, ini alif, ini hamzahnya, ini alifnya. Oke, ini contohnya ya. Ini yang dari apa? Ini contoh-contohnya. Ini semua rata-rata ini adalah masdar ya. Masdar dari, kalau ita itu ata yu'ti, rogo itu rogo, kemudian wala waliya, kemudian ghita ghata, ghatiya ya, sama. Tamsya itu masya yamshi, mi'ta itu deh a'ta yu'ti, hamya ya huda ya.
Kemudian yang keenam, yang terakhir, bi'tibari sighah. Sighah ini kan ya kalau sederhananya bentuk ya, bentuk. Kalau yang kita maksudkan di sini bi siyaghin makhsusah. Ada bentuk khusus pada kata tertentu, gitu maksudnya ya. Nah, isim berdasarkan sighahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama sighah muntahal jumu'. Apa arti sighah muntahal jumu'? Kita lihat di sini nomor 10. Sighatu muntahal jumu'. Muntaha itu kan artinya penghabisan ya. Al jumu' itu artinya jamak. Jadi penghabisan dari segala jamak. Hiya sighatun, ini keterangannya, hiya sighatun min siyaghi jam'i taksir. Dia merupakan bentuk dari bentuk jamak taksir. Apa tadi jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Tabda'u biharfaini, ingat dimulai dari 2 huruf. Wa ya'ti ba'daha alif. Kemudian setelahnya ada alif. Ada 2 huruf, kemudian ada alif. Wa ya'ti ba'dal alif harfani. Kemudian setelah alif itu ada juga 2 huruf. Au thalathatun, atau bahkan 3 huruf. Awsatuha ya'un. Kalau yang 3 huruf berarti yang di tengahnya ada ya sakinatun, ya yang sukun. Mana contohnya? Mana tadi? Masajidu. Ini 2 huruf. Kemudian ada alif, setelahnya 2 huruf. Masajidu. Gak boleh ditanwin ya. Masajidun gak boleh. Masajidu. Bahkan dia mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Kemudian au amani yu. Amani yu. Ya, ini sebenarnya dia ya-nya 2 ya, amaniyu gitu. Cuman karena 2 huruf yang sama jadi diidghamkan amaniyu. Kalau pengen contoh yang mudah, kita buat di sini asafiru. Asafiru jamak dari burung ya, usfur, asafir. Jadi ada 2 huruf, kemudian ada alif, kemudian ada 3 huruf setelahnya, sedangkan di tengahnya ada ya. Oke ya. Kemudian yang kedua dari sighah berdasarkan sighah, as-sifatul musyabbihah. Sifat yang menyerupai. Nanti keterangannya di sini. Sebelah. Hiya ismun masughun. Hiya ismun masughun minal fi'lil lazim lidalalati ala thubuti wad dawami. Nah, as-sifatul musyabbiha ini adalah sebuah isim yang terbentuk dari fi'lil lazim, al-fi'lil lazim, dari fi'il yang tidak membutuhkan objek, lidalalati menunjukkan, ala thubuti menunjukkan pada sebuah sesuatu yang tetap, wadawam dan terus menerus ya. Nah, mana contohnya? Hasanun. Contohnya hasanun, baik. Au jamilun, elok, cantik. Au farihun, gembira, riang, bahagia. Au azraku. Nah, azraku jangan ditanwin ya. Azraku, biru, artinya biru, warna. Kemudian atshanu, haus. Atshanu juga jangan ditanwin. Nah, ini semua lidalalati ala thubuti au ad-dawami. Ini menunjukkan memang sifat yang tetap, karakter yang tetap, karena tidak berkaitan dengan waktu ya. Seperti rajulun hasanun,
laki-laki yang baik, ya, karena memang sifat dan karakternya melekat ya pada diri si laki-laki. Nah, ini diambil dari kata kerja yang lazim yang tidak membutuhkan objek, hasuna, makanya timbangannya di fa'ula, hasuna, jamula. Kalau yang ini biasa ya, fariha yafrahu. Nah, ini kata sifat dari warna. Ini jaw'an, jadi atshan, jadi atos, atisha, ya'toshu, haus. Atau jaw'an juga biasa disebut, jaw'an, kelaparan ya, atau lapar ya. Kemudian yang yang ketiga ada sighatul mubalaghah. Isim berdasarkan sighah ada sighatul mubalaghah. Apa arti sighatul mubalaghah? Di sini hiya asmaun tushtaqqu atau tashtaqu minal af'ali lidalalati ala ma'nas mil fa'il. Ya, kita terjemahkan dulu. Dia adalah isim yang terpecah daripada, ya, terbentuk lah ya bahasanya, isim-isim yang terbentuk dari kata kerja lidalalati ala ma'nas mil fa'il, untuk menunjukkan pada makna isim fa'il, pelaku ya, isim pelaku. Ma'a ta'kidil makna, besertaan dengan penguatan makna, wa takwiyatihi wal mubalaghati fih. Kemudian ya penguatan lah ya, mengokohkan sebuah makna dan menunjukkan berlebih-lebihan atau ya superlatif atau apalah ya. Pokoknya mubalaghah itu yang berlebih-lebihan. Nah, ini biasanya sebagai catatan, biasa yang cocok kepada Allah, makanya dimaknai dengan maha. Dimaknai dengan maha. Alim, contohnya alimun, yang maha mengetahui. Ghafurun, yang maha pengampun. Au tawwabun, yang maha menerima taubat. Ini tidak cocok untuk makhluk ya. Kalau makhluk paling alim, ghafir, taib ala ya. Tapi ini umumnya adalah bermakna maha, makanya hanya cocok kepada Allah Subhanahu wa taala sighah al-mubalaghah. Misalnya alim ini ada juga nanti alam, termasuk ya, alam itu kepada Allah, alamul ghuyub, maha mengetahui perkara gaib. Kalau untuk seseorang, alamah tambah ta marbutah, membedakan alimnya seorang makhluk dengan alim Allah yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bi'tibari sighati at-tafdil. Ada isim tafdil. Sebagian menyebutnya fi'lu ismi tafdil, af'alu tafdil katanya. Kita pakai ismu tafdil aja lah ya, atau sighatu tafdil. Bentuk dari at-tafdil, melebihkan. Ya, melebihkan. Apa maksudnya ini? Huwa ismun musaghun ala wazni af'alu. Dia sebuah isim yang terbentuk dengan timbangan af'alu. Af'alu ini yadullu ala anna syai'aini, menunjukkan bahwa ada dua hal, dua orangkah dia, dua bendakah dia, terserah. Qad ishtaraka, keduanya tadi itu ikut serta, fi sifatin, dalam sifat, sebuah sifat, karakter, wa zada ahaduhuma 'alal akhari, satu lebih dibandingkan yang lain, fi hadhihi sifat, pada sifat atau karakter ini. Ya.
Ini kita buat contoh dari kata aktsaru, ahsanu, atau aghna, satu lagi ya, aghna. Nah, aktsaru, misalnya kita buat kata aktsaru, ini kan artinya lebih banyak. Lebih banyak. Boleh juga kita bilang sama orang, ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak duit dibanding engkau. Atau di Indonesia ini al-muslimuna aktsaru min ghairihim. Ya. Orang-orang muslim lebih banyak dibandingkan selain muslim. Ya, mayoritas ya. Kemudian ahsanu. Huwa ahsanu minka, dia lebih baik darimu. Atau aghna, aghna, ya, misalnya siapa kita buat, Sandiaga Uno aghna min Anies Baswedan misalnya ya. Sandiaga Uno lebih tajir dibandingkan Anies Baswedan ya, dari sisi harta iyalah ya. Karena kalau ya mungkin nggak ini ya, kita bandingkan yang sama-sama pengusaha aja lah. Misalnya Sandiaga Uno aghna min Surya Paloh misalnya. Sandiaga Uno lebih kaya dibanding Surya Paloh misalnya nih. Nah, orang ini kan sama-sama kaya. Jadi satu lebih dibandingkan yang lain. Kemudian yang terakhir, at-tasghiru. At-tasghiru. Apa itu tasghir? Nah, isim tasghir maknanya huwa taghyirun fi binyatil asma'il mu'rabati li gharadin maqsudin. Dia adalah perubahan pada struktur isim, pada struktur isim yang mu'rabah, yang mu'rab ya, isim yang bisa dimasuki tanwin atau isim yang bisa berubah akhirnya. Nah, dia ada perubahan pada situ. Maksudnya li gharadin, maksud untuk tujuan tertentu. Ya. Contohnya isim tasghir ini kan kalau mudahnya isim yang ya boleh mengecilkan, memanjakan dan seterusnya. Contohnya fulaisun. Fulaisun. Ya, ini yang 3 huruf di tanwin ya. Fulaisun, sun. Isim tasghir dari fulusun. Fulusun duit, ya kan, duit. Fulaisun ya, mungkin karena duitnya sedikit. Ana indi fulaisun, hanya memiliki duit yang kecil. Atau secara bentuk juga memang kecil. Mungkin kalau duit yang besar bentuknya besar, duit yang lebih kecil bentuknya kecil. Au duraihimu. Duraihimu isim tasghir dari dirham, dirhamun. Duraihimu ya, mungkin kecil ya, sedikit. Dirham yang kecil, dirham yang sedikit. Dunainiru ya, dunainiru. Ini yang 3 huruf tadi. Ini yang dari 3 huruf, ini yang dari 4 huruf, ini yang dari 5 huruf. Dunainiru. Ya. Dinar ya. Dinar kecil ya. Mungkin duitnya dinarnya cuman kecil. Ya, dunainir. Ini isim tasghir. Ya. Kalau ini berarti wazannya fu'ailun. Kalau yang ini fu'ailu. Fu'ailu. Kalau yang ini
fu'ailu. Ya gitu ya. Ya itulah kurang lebihnya sebagai gambaran dasar dulu. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lain bisa kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.